basic training. Contoh, ini baru kemarin nih. Jadi setiap satu semester itu, entah bulan berapapun, instruktur-instruktur PI akan turun ke daerah-daerah, bisa jadi daerah perkotaan maupun di daerah perkampungan. Yang kemudian mereka di situ selama 7 hari, 6 hari full akan kemudian membuat pelatihan kegiatan untuk generasi muda di kampung-kampung itu. Yep. Jadi akses pelatihan kepemimpinan dan keislaman ini diberikan ke seluruh pelosok daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Saat ini bersama saya Faza, kita akan membahas tentang pelajar Islam Indonesia bersama Bang Taufik Hakim. Beliau merupakan Ketua Umum PII Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Bang. Oh, boleh perkenalan ya? Oke, salam sahabat-sahabat semua dari DKTV UIN yang juga jadi media syiar untuk dakwah ya, perjuangan umat Islam menuju izul Islam wal muslimin. Jadi sebenarnya kita ini satu ranah nih dalam perjuangan. Perkenalkan sahabat-sahabat, nama saya Taufikul Hakim. Taufik turun karena rahmat, rahmat turun karena sayang, sayang itu cinta. Hakim itu adil, adil haruslah bijak, jadilah cinta kebijaksanaan. Jadi kalau teman-teman atau sahabat-sahabat bertanya, apa sih filosofi dari nama Bang Taufik ini? Maka nama saya adalah filosofi itu sendiri, karena filosofi berasal dari kata filo dan sofia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Gitu. Nah di sini saya juga diundang nih, kebetulan menghadiri undangan teman-teman DKTV. Ya, siap Bang. Langsung aja nih ya Bang. Yang pertama, PII ini apa nih Bang? PII? Iya. Nah, kalau PII ini suatu bentuk organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Ya, tapi kepengurusannya tidak hanya ada di Indonesia, ada juga di luar. Iya benar Bang. Nah, PII ini kan kalau kepanjangannya tuh Pelajar Islam Indonesia. Nah, dia tuh bangkit. Jadi di PII ini namanya Hari Bangkit, bukan hari lahir. Hari bangkitnya itu ada pada 4 Mei 1947. Udah lama ya Bang? Udah lama. Jadi kalau cerita heroiknya di PI itu, pendirinya itu namanya Jusdi Ghazali. Dia sedang itikaf di Masjid Kauman Jogja, yang kemudian dia meresahkan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan. Iya Bang. Nah setelah itu dalam kemudian sujud tahajudnya, dia berpikir kayaknya perlu nih ada suatu wadah yang kemudian menyiapkan generasi awal pasca kemerdekaan untuk kemudian bisa menjaga keberlangsungan bangsa dan negara ini serta Islam di negara ini. Iya. Maka lewat sujudnya itu, ini kisah heroiknya ya, yang patriotnya, muncullah kemudian kasarnya dalam sujud itu ilham, sehingga dia membentuk ada namanya Pelajar Islam Indonesia. Untuk visi misi dari PII ini Bang, apa nih? Kalau visi, jadi kami di Pelajar Islam Indonesia itu ada tentu namanya di dalam falsafah gerakan. Di falsafah gerakan itulah dibahas berbagai mana bentuk arah gerak juang pelajar Islam Indonesia. Yeah. Nah, tujuan PII ini adalah untuk kalau di visi misi ya ada namanya tujuan PII ini yang dibentuk dari dahulunya ialah untuk kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam untuk segenap rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia. Yeah. Untuk batasan masuk PII ini nih Bang, apakah ada batasan Bang? Atau cuman pelajar aja atau gimana nih Bang? Nah, untuk batasan PII, pertama kita samakan persepsi dulu nih soal definisi pelajar. Nah, pelajar atau student yang kemudian kita taati bersama dalam konotasi pelajar Islam Indonesia ini, definisi pelajar ini tidak diikat oleh kemudian definisi yang dibuat oleh ekosistem pendidikan negara. Kalau teman-teman SD kan disebut murid. Nah, kalau SMP SMA disebut siswa. Dan kalau kemudian di tingkat kuliah disebut mahasiswa. Nah, pelajar di mana? Artinya di sini tidak terikat oleh kemudian ekosistem pendidikan yang dibentuk oleh istana atau negara sebenarnya. Jadi pelajar di sini konotasinya adalah orang yang kemudian belajar dari batasan umur secara regulasi yang ada baik di dalam internal organisasi maupun di regulasi negara secara umum yang berumur dari 14 sampai kemudian 30 tahun. Gitu. Nah, untuk PII ini nih Bang, apakah ada cabangnya atau gimana nih Bang? Cabang. Nah, jadi PII itu dari 4 Mei 1947 itu sudah memiliki struktur kepengurusan. Jadi struktur kepengurusan PII ini ada mulai dari tingkat komisariat.
Nah, dari komisariat, kemudian di tingkat komisariat ini bisa basisnya sekolah, nagari, masjid ataupun perkampungan. Iya, Nah, setelah itu di atasnya ada pengurus daerah tingkat kota, kayak negara lah, kota gitu kan. Setelah itu pengurus daerah, ada di atasnya lagi pengurus wilayah. Pengurus wilayah ini kepengurusan di tingkat provinsi, kayak saya sekarang. Di pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Artinya banyak di provinsi lain juga ada. Tapi di PW ini ada juga pengurus wilayah komisariat. PWK ini untuk di luar Indonesia. Jadi di PI itu sejak tahun 60-50-an itu dia jejaringnya sudah internasional. Makanya dahulu awal ada namanya dulu American Field Service, di mana kemudian pelajar-pelajar terbaik, student-student terbaik di Indonesia itu dikirim ke Amerika untuk studi perbandingan. Salah satunya Pak Taufik Ismail, Tan Tri Abeng yang punya Tan Tri Abeng University. Nah, itu kader pelajar Islam Indonesia yang dikirim ke sana. Nah, karena jejaringnya sudah internasional, jadi kepengurusannya juga ada di luar Indonesia. Contohnya seperti PWKPI Mesir, Turki, Sudan, Malaysia, kayak gitu. Cuman levelnya di dalam hierarki kepengurusan setingkat pengurus wilayah. Yang paling atas baru namanya ada pengurus besar, bertempat di Menteng Raya 58. Jadi kalau teman-teman ke Jakarta, di pusat kemudian di pusat strategis ibu kota, di situ ada pengurus besar Pelajar Islam Indonesia. Berkantor di Menteng Raya 58. Iya. Jadi kayaknya misalnya kalau teman-teman nanya kan, misalnya Bang nih kan nanya kan Bang, seakan-akan dianggap nggak pelajar lagi gitu. Iya benar Bang. Nah sekarang kan Abang lagi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas semester 8. Jadi proses kemudian kader PI ini di kader itu kita memulai lebih dulu. Jadi dia memulai kemudian di kader itu di kelas 2 SMP sesuai ADART. Nah kan kalau organisasi ada ADART-nya. Iya benar Bang. Nah dari ADART itu dia berproses di tingkat komisariat dulu. Setelah kemudian dia basic kayak sekolah kan kita punya ekosistem pendidikan. Jadi ekosistemnya itu setelah basic kemudian dia ada intermediate training dan kemudian berpengurus di tingkat daerah atau kota. Nah setelah itu rata-rata kemudian dia advance training yang ketiga. Jadi ada basic training, ada intermediate training dan ada advance training. Nah setelah advance ini mereka bisa jadi instruktur kalau ikut kursus namanya pendidikan instruktur dasar. Dan itu biasanya ekosistem itu diselesaikan ketika mereka sudah tamat SMA. Nah kayak Abang kemudian karena sudah di pengurus daerah tingkat kota, ketika di pengurus wilayah itu memang umur level Abang itu di tingkat sedang berkuliah. Makanya di tingkat provinsi sekarang itu rata-rata full bisa dikatakan isinya mahasiswa. Nah, begitu. Jadi yang sudah instruktur juga begitu juga di pengurus besar nanti. Rata-rata isinya yang S2 ataupun S3 gitu. Yang kemudian tetap komit untuk menggarap, membangun sumber daya manusia yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan, wabil khusus pada teman-teman pengelolaannya di tingkat siswa atau apa gitu, programnya. Jadi yang digarapnya ke sana gitu. Nah, apakah PI ini terfokus ke Islaman aja atau gimana nih, Bang? Tidak. Jadi di Pelajar Islam Indonesia itu ada namanya Tri Commitment. Jadi Tri Commitment ini kalau ingat aja Pelajar Islam Indonesia. Jadi komitmen gerakan Pelajar Islam Indonesia ini berdasarkan memiliki komitmen kepelajaran, keislaman dan keindonesiaan. Jadi mau bagaimanapun gerakannya harus punya komitmen terhadap kepelajaran, harus punya komitmen terhadap keislaman dan keindonesiaan. Jadi 3 aspek itu termasuk kepada dalam ranah gerakan ber-PII. Nah, jadi fokusnya ke sana. Dan kemudian bukti turunan komitmen PII terhadap kepelajaran keislaman keindonesiaan itu diturunkan dalam konsep profil ideal kader. Jadi kader PI itu dibentuk dan digarap serta digodok bahasa kitanya berdasarkan komitmen tadi. Komitmen tadi turunannya adalah kepelajaran. Ada profil ideal kadernya adalah Muslim cendekia pemimpin. Nah kepelajaran diturunkan dalam bentuk profil ideal menjadi cendekia. Keislaman diturunkan dalam bentuk profil ideal kader Muslim. Dan keindonesiaan diturunkan dalam bentuk profil ideal kader ke kepemimpinan. Jadi bagaimana fungsi-fungsi itu kemudian mensupport Indonesia dan Islam. Jadi kalau bicara sejarahnya udah kayak gini. Dahulu itu kan awal-awal negara baru terbentuk. Pada tahun 1947 itu terjadi disparitas. Disparitas ini kayak perseberangan antara kemudian orang-orang yang hanya belajar di sekolah umum tidak belajar agama. Kemudian ada orang-orang yang pesantren, santri yang cuma belajar kitab tok.
Iya, Bang. Nah, jadi orang-orang di pesantren yang kemudian hanya belajar kitab tok ini, nggak belajar yang lain, tentu punya kemunduran soal bagaimana mengelola negara. Nah, sedangkan orang-orang yang tamatan Belanda atau dan sebagainya tidak punya agama, tentu nihil keagamaan, moral dan sebagainya. Jadi, bagaimana negara yang baru merdeka, kemudian artinya kita butuh orang-orang yang akan menjalankan negara. Kalau kemudian di negara dijalankan oleh orang-orang yang cuma tahu pelajaran umum dan tidak tahu nih keislaman, kira-kira negara ini bagaimana? Tidak bernilai ketuhanan yang Maha Esa dong. Kalau kemudian hanya dipegang oleh orang-orang santri abangan yang kemudian disebut dahulu itu santri kolot dan sebagainya, tentu negara ini tidak akan maju. Kasarnya begini, kaum santri ini ada kemiskinan di suatu daerah, mereka nggak punya keilmuan gimana caranya agar kemiskinan atau kesejahteraan bisa ada di sana. Iya, benar. Tapi kalau seandainya kaum umum atau intelek ini yang kemudian pelajar kafir dahulu bahasanya, jadi ada bahasa-bahasa dulu pelajar kafir dan santri kolot gitu. Nah, tentu orang-orang ini yang kemudian menjalankan negara, nanti negara bisa bagaimana? Bisa nggak berazas ketuhanan yang Maha Esa. Kita mungkin nggak bisa sholat lagi sekarang, mana tahu gitu kan. Nah, melihat kondisi realita seperti itu, PI hadir untuk kemudian menghubungkan itu, bagaimana mengisi kekosongan kaum santri kolot tadi dengan kaum pelajar kafir tadi, kasarnya seperti itu. Jadi nanti muncul kombinasi generasi muda yang siap untuk menjalankan negara ini gitu. Begitu. Kalau dikaji-kaji kisah perjuangan kemudian pada zaman agresi militer Belanda dan sebagainya, PI pun sudah ikut andil kan lawan PKI dan banyaklah sejarah. Terus apakah PI ini ada aksi ke masyarakat atau gimana nih, Bang? Ada. Nah, sebenarnya kalau terkait program kegiatan itu melangsung kepada kemudian bagaimana kepengurusan mengonsepkan program. Cuman aksinya tadi itu kan mau bagaimanapun ranah keislaman dan keindonesiaan tidak akan jauh-jauh dari lingkungan sosial. Iya, benar. Contohnya saja program di PI itu leadership, misalnya basic training. Contoh, ini baru kemarin nih. Jadi setiap satu semester itu entah bulan berapapun instruktur-instruktur PI akan turun ke daerah-daerah, bisa jadi daerah perkotaan maupun di daerah perkampungan, yang kemudian mereka di situ selama 7 hari, 6 hari full akan kemudian membuat pelatihan kegiatan untuk generasi muda di kampung-kampung itu. Jadi akses pelatihan kepemimpinan dan keislaman ini diberikan ke seluruh pelosok daerah oleh instruktur-instruktur PI, kasarnya KKN lah. Ya, tapi ranah orientasi pembangunan sumber daya manusianya di ranah kepelajaran keislaman dan keindonesiaan. Nah, selain itu, ketika melaksanakan program 7 hari pelatihan dan sebagainya itu, tentu tidak jauh dari masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Belum lagi kalau di PI itu terkenal adanya PKP, Perkampungan Kerja Pelajar. Bagaimana nanti itu di dalam suatu perkampungan diletakkan kadar-kadar PI di sana untuk kemudian mencari tahu apa kemudian kendala-kendala atau permasalahan yang ada di kampung tersebut. Nah, kalau di generasi muda coba diperbaiki, terus kemudian melihat potensi-potensi apa yang ada di perkampungan tersebut. Nah, itu namanya Perkampungan Kerja Pelajar, PKP. Nah, itu biasanya dilaksanakan mungkin 2-1 bulan. Salah satunya contoh PKP nasional terakhir itu ada di Kalimantan sama Sulawesi. Tapi biasanya di wilayah-wilayah provinsi juga ada gitu. Ada proyeknya nama Pelajar Pemberdaya kemarin. Jadi bagaimana memberdayakan hal-hal yang kemudian ada di suatu daerah untuk membantu masyarakat juga. Banyak sih aksi-aksi sosial juga. Jadi PI kayak kemudian ada merespon juga bencana-bencana sosial dan sebagainya. Semuanya ada. Terus di PI ini apakah ada, Bang, perekrutan anggota, Bang, setiap tahunnya atau gimana nih, Bang? Rekrutannya itu lewat pengkaderan tadi. Jadi kita ini kan organisasi kader ya. Iya, benar. Jadi dia tidak open recruitment, isi formulir langsung jadi kader, tidak. Ada namanya leadership basic training. Ini Bang mau jelasin dikit juga. Jadi kalau di PI itu ada badan induk, ada badan otonom. Badan otonom itu kayak sayap gitu. Jadi kepengurusan misalnya Abang nih, ketua umum pengurus wilayah. Di dalam pengurus wilayah Abang di tingkat provinsi Sumatera Barat itu ada badan otonomnya. Ada Korps PI Wati dan ada Brigade PI, Koordinator Wilayah Brigade. Begitu juga di pusat ada ketua umumnya, kemudian ada 2 sayap, satunya Korpus Koordinator Pusat PI Wati dan satunya lagi untuk Komandan Pusat Brigade PI. Itu dua sayap. Nah, perekrutannya untuk kemudian pengkaderan itu ada lewat leadership basic training namanya. Saya diceritakan tadi, digodok selama 6-7 hari, kemudian diturunkan value-value, nilai-nilai kepelajaran keislaman dan keindonesiaan, yang mana di situ dibahas tentang 3 hal itu dan juga KPI-an.
Apakah ada persyaratan tertentu nih Bang untuk masuk ke PEI ini? Persyaratan tertentunya harus melewati proses pengkaderan tadi, yaitu LBT. Itu aja. Yang LBT ini secara ADART itu boleh diikuti, kan dia sifatnya sudah pelatihan. Jadi tentu yang kemudian sudah bisa berpikir atau apalah yang untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi kalau di ADART untuk minimal bisa ikut LBT itu umurnya 14 tahun atau kelas 2 SMP. Iya. Mungkin ini terakhir nih Bang. Untuk kader-kader nih Bang, apa yang didapatkan sih Bang di PEI ini? Wah, kalau ini panjang ceritanya sebenarnya, meskipun ini yang terakhir ya. Iya, nggak apa-apa. Apa yang didapatkan? Kalau mengkaji secara, kita kaji dari filosofi dulu ya, tingkatan paling tertinggi. Yang mana dimanapun ini adalah kader pergerakan Islam dan keindonesiaan. Artinya di sini berusaha untuk menaikkan kesadaran, memantik kesadaran bahwasanya kita ini al-insan yang kemudian punya amanah. Amanah kepada transdental ke atas dan amanah sosial. Jadi bagaimana membentuk kesolehan individual kepada Tuhan dan kesolehan sosial kepada sesama. Nah, itu yang paling filosofis mendasar. Nah, kalau kemudian kita coba turunkan ke level yang sedikit lebih sederhana yang didapatkan di sini, ini bukan sebatas level kita hanya berorganisasi, tapi ada cita-cita perjuangan di sini, cita-cita perjuangan Islam. Kayak misalnya teman-teman DKTV, mau bagaimanapun teman-teman harus bawa misi dakwah kan? Iya benar. Yang mana syiar teman-teman ini untuk kemudian menyemai nilai-nilai keislaman. Nah begitu juga dengan pelajar Islam Indonesia, bagaimana menyadarkan hal-hal itu di tingkat yang lebih mudah. Contoh seperti ini ya Bang cerita. Ada zaman kekhalifahan yang sangat jaya di Islam dahulu. Itu ada seorang anak, jadi musuh Islam ini sudah heran kali. Kok Islam ini maju nih, gimana lah cara? Dikirimlah mata-mata kesannya ke kerajaan Islam itu. Nah, berputarlah dia di sentral kekuasaan Islam. Kemudian dia melihat seorang anak berumur 14 tahun menangis sejadi-jadinya. Nah, si anak ini kemudian ditanya, karena dia lagi spy kan, lagi mata-mata. Gimana sih cara mengalahkan Islam ini yang sedang jaya-jayanya? Tanya si anak, kok anak ini menangis sejadi-jadinya gitu, dia menangis. Lalu si anak ini menjawab, tadi bapak, saya itu lagi ujian memanah. Dari 10 anak panah, ada 1 anak panah yang gagal, 9 tepat sasaran. Karena 1 anak panah yang tidak tepat sasaran tadi, dia menangis. Iya Bang. Heranlah si mata-mata ini kan, intel ini kan. Loh, kalau misalnya kita ujian di sekolah sekarang, ada 10 soal, 9 betul, 1 salah, berapa nilainya? 90. Berarti si anak tadi kan enggak berotak atau gimana, enggak bersyukur lah kan. Tapi dia menangis, tapi si intel ini heran, kemudian bertanya, mungkin inilah penyebab Islam ini jaya katanya kan. Lalu dia tanya, loh kan 9 tepat sasaran, 1 enggak, kenapa ente nangis? Dan jawaban si anak berumur 14 tahun itu, dia sudah berpikir seperti ini. Bapak katanya, seandainya di masa depan nanti saya diberikan amanah menjadi pemimpin Islam, dan kemudian dari 10 anak panah saya harus mengalahkan 10 musuh Islam, dan ternyata saya gagal sehingga tertinggallah 1 musuh Islam yang kemudian nantinya akan menghancurkan regenerasi keislaman. Lalu bagaimana nanti saya bisa menampung hal itu katanya. Jadi si anak umur 14 tahun dia sudah memikirkan di luar dirinya sendiri. Dia sudah memikirkan nanti kalau seandainya saya diberi amanah bertanggung jawab terhadap umat ini, dia akan menangis kalau diri dia tidak siap. Nah, PEI mengejar itu. Bagaimana anak-anak umur 14 tahun itu sudah berpikir di luar dirinya sendiri. Jadi di dalam Islam ya, Bang. Bukan hanya Islam tapi juga negara. Gitu, Indonesia. Jadi dia berpikir, dia sudah selesai dengan. Jadi dalam pentraining itu dia akan diajarkan bagaimana untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, itu yang paling fundamental menurut saya. Nah, terlepas dari itu, kemudian dia bisa belajar berorganisasi dan sebagainya. Ada namanya pendidikan lingkar ketiga. Jadi kita punya 3 lingkar pendidikan. Lingkar pendidikan pertama itu soal keluarga, lingkungan keluarga. Lingkar pendidikan kedua, dia kalau digambarkan lebih besar lagi dari yang pertama, itu lingkar pendidikan formal. Kita sekolah, kuliah. Dan ada lingkar pendidikan informal yang ketiga, yang luasnya lebih besar. Jadi organisasi dan sebagainya ada di lingkar ketiga itu, yang kemudian dia lebih luas lagi. Nah, begitulah kalau kemudian ber-PEI berarti juga berorganisasi di luar pergerakan keislaman tadi. Banyak sih kemudian bagaimana kemudian membentuk kemudian program-program bersifat memantik atau menunjang skill dan hobi ataupun bakat dari para generasi muda pelajar Islam gitu. Iya benar.
Baik Bang, karena waktu yang membatasi kita nih Bang, saatnya kita closing ya Bang. Oh iya, siap-siap. Baik sahabat DKTV, sampai sini dulu pembahasan kita bersama Bang Taufik. Saya Faza Mutia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan podcast di YouTube DKTV dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.